Viral di media sosial unggahan siswa SMAN dan SMKN di Tuban, Jawa Timur yang merekam belatung dalam menu makanan bergizi gratis yang berisi nasi dan ayam. Rekaman tersebut kemudian beredar luas melalui grup media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat Tuban. Pihak penyedia atau Dapur Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah belum memberikan pernyataan resmi. Namun, Camat Tambak Boyo membenarkan kejadian tersebut dan menyebut ada 2 titik sekolah yang terdapat belatung dalam kotak makanan bergizi gratis. Kemarin informasinya 2 titik di SMK sama di SMA. Antara itu laporan yang kami terima. Hampir keseluruhan kotak makannya hanya 1-2 ada yang ini. Lihatnya informasinya kemarin ada 4. Pihak Kecamatan Tambak Boyo berharap kejadian ini tidak terulang. Penyedia layanan diminta untuk lebih teliti, baik dalam proses pengolahan, penyimpanan maupun pendistribusian makanan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Anyus melaporkan. Kejam sekali sih Bu, Rumah Sakit Gunung Jati Bu. Orang lagi pemulihan, recovery. Sebuah video yang merekam dugaan penelantaran pasien miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon viral di media sosial. Tampak seorang pria terbaring lemas dengan kondisi memprihatinkan, disebut tak diberi makan selama 3 hari lantaran tak mampu membayar biaya administrasi rumah sakit. Manusianya gimana Pak? Dari pagi nggak makan tuh Pak, sampai lemes. Sementara pihak rumah sakit mengaku pasien datang dengan tidak dilengkapi BPJS sehingga dianggap pasien umum. Namun begitu lantaran perlu adanya penanganan serius, pasien tetap dilayani sesuai dengan prosedur. Di awal sudah teridentifikasi bukan pasien peserta BPJS. Mulai hari Senin itu juga petugas kami, pegawai kami maupun MPP sudah berkomunikasi, tapi kebetulan yang menunggu pasien tersebut adalah orang tua laki-lakinya. Lantaran pasien ternyata dari keluarga tidak mampu, pihak rumah sakit kemudian memperbolehkan pulang pasien tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, Anyus melaporkan. Dalam video, seorang pria dikepung 4 orang yang hendak mengambil paksa motor yang dikendarai pria tersebut. Mereka juga terlibat adu mulut yang sengit. Keempat pria diduga komplotan debt collector yang hendak mengambil paksa motor korban tersebut, bahkan kunci motor telah direbutnya. Dari keterangan warga sekitar, aksi merebut paksa kendaraan oleh sekelompok debt collector kerap terjadi di wilayah ini lantaran tidak ada pihak kepolisian yang berjaga rutin di persimpangan lampu merah Jalan Raya Bogor. Saya mah tahunya itu udah rame-rame aja di depan. Kita kan lagi sibuk kerja di sini. Tahu ada Matel lagi rame-rame aja gitu. Nah terus si Matel bilang ke Gojeknya, "Bang ini Bang tolong dampingin aja Bang," gitu. Beruntung, motor pria pelajar tersebut gagal dibawa komplotan debt collector usai dapat bantuan pengemudi ojol yang tak sengaja melintas peduli terhadap korban. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Sekelompok pelaku balap liar menyerang warga Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dengan membawa kayu dan batu, mereka merusak sebuah warung dan menganiaya 5 orang warga sekitar. Peristiwa ini terjadi saat warga yang resah berusaha membubarkan aksi balap liar. Karena tak terima, para pelaku menyerang warga menggunakan benda tumpul hingga senjata tajam. Karena kalah jumlah, sebagian warga sempat bersembunyi di warung, namun dianiaya para pelaku yang juga menjarah isi warung dan merusaknya. 5 orang warga menjadi korban, 1 diantaranya menderita luka sabetan senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Anyus melaporkan. Terjadi api besar di Jakarta Timur, Cipinang Muara. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat api membakar 2 bangunan rumah di Jalan Kapitan, Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Rabu sore. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api, namun sempat mengalami kendala lantaran jauhnya titik sumber air.
Kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik dari salah satu bangunan dan merambat ke bangunan lainnya. Terkait kebakaran di Jalan Kapital RT 06 RW 04 Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit pada RT 16 Bapak Deden. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kini kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kobaran api dengan cepat meludeskan bagian belakang sebuah rumah yang difungsikan sebagai tempat penggorengan dan pengolahan kerupuk. Sejumlah karyawan panik dan segera berlarian keluar bangunan. Sebagian lainnya bersama pemilik rumah berusaha menyelamatkan barang-barang berharga. Bahkan seorang pekerja mengalami luka akibat percikan api. Kejadian bermula ketika tungku pengering kerupuk yang masih menyala tiba-tiba menyambar area sekitarnya. Api kemudian membesar dan menyambar dapur tempat penggorengan yang dipenuhi bekas minyak goreng sehingga kobaran api dengan cepat membesar. Terus? Oh, yang dibawa udah terbakar dulu. Oh, langsung ke atas, itu nyambar ke atas. Itu di atasnya berarti kayu berarti? Kayu. Api padam usai 3 unit mobil ke lokasi yang berada di tengah pemukiman padat penduduk. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Penyebab kebakaran diduga akibat kelalaian dalam proses penggorengan dan pengeringan kerupuk saat menggunakan tungku. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Cuplikan video terkait sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED viral di media sosial. Dalam video itu tampak sound horeg berukuran besar dilengkapi 5 layar LED menampilkan logo halal. Terlihat juga sejumlah warga mengenakan kaos putih berada di depan sound horeg berjoget mengikuti alunan musik. Diketahui video tersebut diambil saat kegiatan karnaval atau kirap budaya di Dusun Tambak Watu, Pasuruan pada Sabtu 12 Juli lalu, di mana warga sekitar melakukan iuran dan menyewa sound horeg. Video sound horeg yang menampilkan logo halal ini viral di media sosial karena dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap sejumlah ulama di Jawa Timur serta Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa haram atas sound horeg. MUI Jawa Timur menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan.